Gua aja bapak gua pergi mah gua hamil 2 bulan. Otomatis gua gak punya bayangan bapak. Emak gua matinya di Pasung. Itu setiap hari Mongol nganterin makan. Ternyata dia mama. Apakah gua gak luka batin lebih parah? Ingat, pelarian narkoba gak boleh. Itu justru salah satu pelarian yang paling bodoh dalam hidup kita. Bergereja siapa tahu boleh dapat nona baru. Tinggal menyanyi ku cari wajahmu. Ih, mana dia? Keluarga bang, dibilang kayak gini, orang tuaku bercerai kak, aku gak pernah mengenal papaku karena dia pergi sejak aku kecil. Kadang aku suka terpikir untuk bunuh diri karena aku merasa kesepian. Aku juga gak pernah terbuka sama mama, alasannya aku merasa hanya sendiri dunia ini kak. Nah banyak kan yang curhat juga bang, cerita sama kita juga tentang hubungan masalah rumah. Maksudnya dengan keluarga orang tua. Lahir dari keluarga broken home, gak punya orang tua cowok atau cewek, merasa kayak gak dapat figur ayah juga, kayak gitu. Dia merasa hidupnya juga sendiri. Nah gimana bang, dengan anak-anak remaja dengan kondisi seperti itu dari Bang Mongol? Saya kan lebih parah. Saya gak punya siapa-siapa. Saya lahir dari orang tua, berarti saya bahasa Indonesia adalah yatim piatu. Apakah saya harus tidak sukses? Enggak juga. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang merasa saya anak broken home, semua pasti itu tidak bisa dibantah. Tetapi kan tergantung diri kita. Apa ya kalau bahasa orang sekarang adalah berdamai dengan diri sendiri. Tertawakanlah hidupmu. Coba Anda nonton stand up Mongol. Bukannya gua menertawakan diri gua. Jadi dengan kita menertawakan diri berarti kita tuh menerima hakikat diri. Saya gak mau pusing. Orang lain mau bilang Mongol hedon, orang mau bilang Mongol katanya kumpul kebo di rumah. Saya gak mau peduli itu. Yang penting landasan hidupku adalah firman Tuhan. Bukan ya kan? Apa kata orang tapi apa kata Tuhan. No, apa kata Tuhan. Kalau apa kata orang, emang gue cocok jadi artis bro. Lu sama gue masih gantengan lu. Jauh bro, lu hidung masih ada tinggi dikit. Lah gua nih kayak orang bahasa orang Manado bilang Mongol orang ini kan ditenun Tuhan dalam perut ibu. Ya kan, semua Tuhan bentuk. Nah waktu Mongol semua melahirkan hidung belum. Jadi Tuhan bilang ndak usah dibentuk tiup jo. Jadi tak tempel. Tapi apakah saya harus operasi apa namanya? Iya operasi hidung gitu. Enggak lah. Syukuri aja. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang merasa diri kayak sampai harus bunuh diri, dek nggak usah. Hidup ini dinikmati. Dan hidupnya dia berharga ya bang ya? Ya iyalah. Kita tuh diciptakan Tuhan bukan diciptakan hanya kalau orang Manado bilang cuman lewat-lewatnya jelas. Kita tuh benih dititip di orang tua kita. Itu juga menjadi pembelajaran buat orang tua kita. Nah di saat mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka, kita masih punya Tuhan. Jadi menikmati hidup tinggal bagaimana caranya. Ya semampu kita. Gue jujur bro, gue bisa mau ke negara mana juga gue bisa. Apalagi gue, maksudnya ya standar sekarang kan untuk bisa jadi endorse kan verify centang biru. Ya kan? Ya. Dan gue centang birunya nggak beli, dikasih langsung. Otomatis kalau gue mau endorse mungkin ke Lombok bisa. Tapi orang nanya terus gimana Bang Mongol menikmati hidup? Ya kalau mumet Ragunan ada cuma 7.000 masuk. Di situ kita bisa belajar bagaimana ular mau mama biak atau enggak gitu kan. Jadi tinggal bagaimana kita menikmati hidup. Betul ya. Ya mungkin dia masih anak remaja kali. Ya kalau buat anak remaja mabar Mobile Legend sama Om Mongol. Om Mongol pakai Melisa. Kalau di band ya gue pakai Nana gitu. Ya kan? Jadi nikmatin hidup. Maksudnya gini. Kenapa kita harus mumet? Mumet tuh zaman saya. Saya di Sangir, TV nggak ada muter tiap hari.
Karena kita nggak ada listrik, pakai aki. Sementara nonton Elias Pikal, akinya kedip merah, ting ting ting, habis nih. Udah. Sesusah itu dulu, Bang. Iya. Nanti ada yang bilang, kemarin Elias Pikal kalah. Tapi di kampung sebelah bilang, memang dia bagi di ronde ketiga. Jadi kita pikir, ini kalah apa menang? Berarti yang nggak nonton yang bilang Elias Pikal kalah. Jadi mau gimana, bro? Gua disanger. Sampai hari ini kami belum sempurna 4G LTE. Kami masih 3G. Nah sekarang lu kalau 3G ngirim WA Senin, terimanya Kamis. So meninggal itu orang dari ada sakit kasihan dia. Baca kemari, so meninggal kita baru terima dia meninggal. Jadi harusnya kan masih gini, nikmati aja. Tidak berarti dengan kita nggak punya orang tua hidup kita nggak sukses. Ya Bang Mongol lah bukti bahwa. Buktinya saya nggak punya mama nggak. Dia masih enak dia ditinggal papa dia di usia sepersekian. Gua aja bapak gua pergi mah gua hamil 2 bulan. Otomatis gua nggak punya bayangan bapak. Emak gua matinya di Pasung. Itu setiap hari Mongol nganterin makan. Gua tahu dia kakak. Ternyata dia mama. Apakah gua nggak luka batin lebih parah? Apakah gua jadi nggak punya dendam kepada keluarga? Di saat gue jadi stand up komedian, berpeluang gue hantam keluarga. Tetapi kan Tuhan bilang begini, landasan hidup kita orang yang percaya kepadanya adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Dan kasihilah sesamamu. Dan paling luar biasa ada satu bilang begini, berkatilah musuhmu. Keluarga yang gue tadinya gue anggap musuh, di saat gue lahir baru, gue anggap mereka adalah bagian dari hidupku. Gue menyakiti mereka, berarti gue juga sakit. Nah biar sama-sama sembuh, jangan lakukan hal yang menyakitkan. Di main Mobile Legends, ntar gue kasih ID-nya. Tuh, diajak Bang Mongol main Mobile Legends. Bener banget, gak usah lu pikirin. Seperti firman Tuhan bilang kayak gini kan. Mazmur 27 ayat 10 bilang kayak gini Bang. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu Mazmur 27 ayat 10. Yesaya 49 ayat 15. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janji Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Yes. Kita yang ninggalin Tuhan. Yes. Tetapi apakah Tuhan tidak akan mencari kita? Always Tuhan tuh seeking. Selalu melihat. Jadi ayolah adik-adik, teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa yang mungkin juga broken home. Ya kan? Jangan dijadikan dengan status kita broken home, akhirnya kita kehilangan fokus hidup. Masih panjang jalan hidup kita teman-teman. Ngambil keputusan yang salah, ada hukum sebab akibat. Ya kan? Ingat, pelarian narkoba nggak boleh. Itu justru salah satu pelarian yang paling bodoh dalam hidup kita. Ngapain pakai narkoba? Gereja. Hari Minggu kadang-kadang boleh niat agak miring-miring sadiki. Bergereja siapa tahu boleh dapat nona baru. Tinggal menyanyi ku cari wajahmu. Mana dia? Temukan kasihmu. Kan begitu. Jadi niatin hati aja. Kadang yang penting adalah motivasi tulus dan murni ini dulu bro. Gua kalau seandainya pingin motivasi yang miring, so lama sayang. Berapa lama? Apa sih yang artis gak boleh mau dapat? Ya toh. Bukannya salah satu artis panggung adalah upeti. Setiap kali perform. Ada orang-orang yang nawarin kita tuh pijit-pijit so bayar. Saya sering, bahkan bukan cuma sekali 2 kali. Selama karir dari 2011 sampai 2023 ini. Selalu dapat tawaran. Tuhan, abis sebelum show ada datang Bang yang duduk pakai baju biru, ada jus alpukat di meja, itu buat mijit ya kak ya. Dah masih 19 tahun begitu. Selesai show Mongol datengin orangnya, gue bilang dek pulang. Bisa bro, gue bawa bro, bisa. Gue tinggal telepon resepsionisnya. Tapi kan kita ada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa kita harus merubah.
kita harus merewind pikiran kita. Ini mau ngapain? Jadi buat anak muda jangan pernah merasa bahwa saya korban broken home dan saya harus gagal dalam hidup. Nggak boleh. Yep. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pasti Tuhan akan selalu menolong dan menopang hidup kita. Itu aja. Yes, benar banget. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalnya ada masalah atau lagi punya beban masalah, daripada dipendam sendiri, daripada nggak tahu mau cerita sama siapa, bingung, nggak ada teman atau sahabat seperti tadi Bang Mongol bilang, makanya program ini khusus buat kalian. Program ini ditayangkan, kami mau jadi sahabat kalian, mau jadi teman kalian. Jadi hubungin nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan doa dan konseling dari CBN yang mau jadi pendengar setia kalian, yang mau berdoa buat kalian, karena kita percaya dengan doa, dengan kuasa doa Tuhan yang bantu mulihin dan nguatin kalian.